Yang terbaru yang saya dapat informasi dari pihak penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh pihak terlapor. Artinya apa yang menjadi kemauan itu semuanya sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi siapa yang diperiksa saya tidak tahu, tapi informasi yang saya terima apa yang diajukan namanya saksi yang meringankan ataupun ada ahli yang diajukan oleh pihak yang terlapor itu sudah ditindaklanjuti oleh penyidik dengan memanggil nama-nama yang diajukan. Seperti itu update yang terakhir ya. Tapi yang lebih mendetail lagi alangkah baiknya hari Senin coba tanya ke Ibu Humas. Karena saya pada informasi yang terakhir itu baru beberapa hari yang lalu yang saya terima dari pihak penyidik memanggil beberapa saksi termasuk dokter yang melakukan USG. Itu informasinya seperti itu. Tapi secara mendetail seperti apa dan sebagainya saya tidak tahu. Untuk gelar perkara khusus itu memang sudah dilakukan atau sudah? Saya tidak tahu itu. Karena itu menjadi kewenangan penyidik dan apakah penyidik melakukan gelar khusus atau bagaimana saya tidak paham. Ya. Dinas PPA sendiri udah jadi saksi buat dari Informasinya dipanggil ya, tapi dipanggil kapan saya tidak tahu. Karena banyak hal-hal yang saya tidak mungkin bisa jangkau. Pak, Laura masih berada di Matraman? Informasi terakhir seperti itu ya. Tapi informasi yang terakhir ini kan saya sudah cukup beberapa hari ini saya nggak ada menindaklanjuti untuk datang. Tapi informasi saya telepon Ibu Kanit, informasinya seperti itu. Jadi cuma dia bilang lagi melakukan pemanggilan. komunikasi dengan dari kita menjalin sendiri dengan Laura seperti apa? Wah, tanya Niki. Pas kalau ada Niki tanya aja ya. Jadi kondisi Laura pengetahuan dok? Kalau belum ada informasi apa-apa dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, berarti dalam keadaan sehat-sehat walafiat, nggak ada apa-apa. Mungkin rencana pemanggilan dulu untuk diminta keterangan kapan Bang? Ini kan Itu penyidik yang tahu. Sepertinya pasti dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan. Seperti itu. Kalau kan jangka waktunya kan sudah lama nih Bang, mungkin ada kemungkinan sih Laura sendiri akan pulang ke rumah Niki Bang. Maksudnya gimana? Maksudnya kan sekarang kan di rumah aman ya. Ya. Laura sendiri kan udah lama nih Bang jaraknya nih ya. Dari Kemungkinan balik ke rumah. Kan ini kan dalam proses ya, jadi itu dalam rangka proses pemeriksaan, proses penyidikan. Kepentingan penyidikan itu pasti yang memahami nanti dari pihak penyidik. Apakah tetap di rumah aman, ataukah nanti di rumahnya kita, ataukah masih diperlukan dia tetap di rumah aman. Saya tidak bisa memberikan jawaban karena saya tidak punya kewenangan untuk menjelaskan itu. Tapi dari Laura sendiri ada keinginan ingin pulang nggak? Nanti kalau ketemu Laura saya tanyakan. Bang, ada kemungkinan Laura dikonfrontir dengan Fadil nggak sih Bang? Katanya nggak diizinkan, gimana Bang? Bukan tidak diizinkan, relevansinya apa? Dikonfrontir gitu Bang? Konfrontir itu kalau ada dua orang memberikan keterangan yang berbeda. Misalnya Anda bilang yang memukul adalah namanya Budi. Habis itu ada lagi si C bilang yang memukul namanya Yanto. Nah kan berarti kan ada dua orang memberikan keterangan yang berbeda adanya sebuah peristiwa, itu dikonfrontir. Yang benar siapa? Berarti tidak ada kemungkinan Laura dikonfrontir sama Fadil gitu Bang? Iya, dikonfrontir untuk apa? Kan pertanyaannya itu. Kalau dikonfrontir untuk apa? Kira-kira yang akan ditanyakan apa? Mungkin tentang perasaannya atau gimana atau benar kejadian yang sebenarnya? Saya kan gitu, tidak Bang? ngurusin perasaan. Kejadiannya benar kejadian. Kalau Anda mau tanya perasaan, jangan ke saya. Nanti cari yang bagian ahli perasaan. Bang, infonya kan hari Jumat kemarin, padahal kan kabar menurut Pak Rasman misalnya akan menerima surat. Nggak paham saya. Kalau hal-hal yang langsung kepada terlapor, saya tidak mungkin bisa menjangkau karena itu menjadi kewenangan penyidik yang akan menyampaikan. Kalau sampai saya tahu, bagaimana saya bisa tahu sedangkan saya bukan menjadi orang yang menjadi pengacaranya terlapor. Jadi saya nggak paham. Tapi nanti kalau misalnya Humas menyampaikan berarti benar.
Tapi kalau saya tidak tahu. Ya, artinya tanggapan abang sendiri gimana sih dengan Ya prosesnya memang harus berjalan. Harus berjalan prosesnya seperti itu. Nggak ada Bang, masalah. ini kan masih mau pemeriksaan, masih terus berlanjut pemeriksaan dari saksinya Fadel sendiri ya Pak. Apakah dari Niki sendiri nantinya akan menambah lagi bukti Enggak. atau apa? Lebih dari cukup. Karena saksi kami sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan mengetahui peristiwanya secara berbeda-beda. Nah, jadi ada 10 saksi, kalau tidak salah dari 10 saksi itu 8 kalau nggak 7, mohon maaf kalau salah, itu mengetahui peristiwanya berbeda-beda. Jadi ada peristiwa yang tahu di bulan Maret, makanya saya yang tahu, saya yang mengikuti, saya yang mendampingi, saya tahu persis peristiwa itu. Bahkan ada beberapa saksi yang juga saya daftarkan di LPSK. apakah yang kejadian bulan Maret, April, Juni itu ada terdapat di dalam laporan yang terdapat dalam laporannya Niki? Oh iya, dalam laporan itu, dalam peristiwa itu, dalam keterangan saksi, saksinya menjelaskan dengan apa yang dia ketahui. Misalnya si A bercerita, saya mengetahui peristiwanya di bulan Maret sampai bulan Mei, misalnya, seperti itu. Bang, saksi dari luar negeri itu gimana, Pak? Mungkin bisa diceritain. Sudah diperiksa? Artinya 2 sudah diperiksa, sudah menyampaikan, sudah menegaskan, bahkan sudah menandatangani semua berita acara. Dia datang khusus, saya minta supaya hadir. Alhamdulillah dia mau hadir karena dia merupakan saksi yang mengetahui, yang berkomunikasi dengan korban. dan si Niki sendiri seperti apa, Pak? Ada saksi dari luar negeri. Ya, dia berterima kasih karena membantu mengungkapkan peristiwa ini. Dan Niki sendiri sudah cukup ya, Bang, untuk dimintai keterangan. Cukup. Tadi bisa bilang yang saksi dari luar negeri itu sebagai saksi kunci untuk melengkapi benar. Semuanya saksi kunci, Pak. Tidak ada yang tidak saksi kunci karena mereka mengetahui peristiwanya berbeda-beda dengan kejadian yang berbeda, tapi keterangannya itu luar biasa. Misalnya si A taunya ada hal-hal yang memang buat kita kaget. Saya katakan kaget karena dia tahu sekali. Tapi ada juga saksi yang kebetulan dia yang menjemput, dia yang ingin mengantar di satu tempat. Itu beda-beda. Berarti lebih dari 1 orang, Pak, yang dari luar negeri. Seingat saya 1. Bang, dari sekian banyak saksi yang diperiksa, terus kami juga bilang ada kejadian bulan April, Mei, Juni yang ada di laporan Niki. Dari semua yang sudah dikumpulkan dapat dipastikan dapat dikatakan ya Fadel akan segera depan di jeruji besi. Tanya Humas. Enak itu jawabannya. Humas itu yang pintar jawab yang begini. Bang, terkait orang yang Tapi kemungkinan mencari dari Bang keberadaan Fahmi berapa persen nih, Bang? Kenapa? Kemungkinan dari Bang Fahmi berapa persen? Setiap yang kita Saya kan Abang juga saya kan dampingi bukan nih. ahli hitung menghitung, ahli hukum. Kalau ahli hukum yang saya laporkan adalah dugaan tindak pidana. Kalau dugaan tindak pidana, saya akan mengerucut kepada pasal yang saya laporkan. Pasal yang saya laporkan itu ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Menurut KUHAP, pasal-pasal seperti ini ada kewenangan alasan objektif untuk melakukan penahanan. Jadi itu teorinya yang ada di KUHAP. Bang, Kalau menanggapi menurut prosedur hukumnya sendiri ini kan nanti pemeriksaan dari saksinya Fadel juga sudah dipenuhi, artinya semua sudah diperiksa kembali, berarti aturan hukumnya tinggal menetapkan tersangka. Prosesnya seperti itu. Proses hukumnya, proses itu pasti kalau penyidikan pada saat semua diperiksa, siapa yang dilaporkan, kalau memang ditemukan cukup minimal 2 alat bukti, penyidik punya hak untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Bang, kalau misalnya Fadel jadi tersangka, Niki jadi hancurin ke Fadel, Bang? Nanti kalau ketemu Niki tanyain. Ya, oke? Oke, Bang.